apapun itu. Kira-kira di Bali itu presiden lewat, baliho bisa geser tuh. Saya sampaikan begitu tuh. Apalagi debat. Itu kan wajar saja karena itu bagian dari kelebihan di satu sisi, tapi kelemahan di sisi lain seperti disampaikan oleh mahasiswa tadi. Teman Anda di Yogyakarta, ketua BEM namanya Gilbran, itu bilangnya lebih sadis lagi. Ini anak haram konstitusi. Tuh lebih sadis. Itu artinya butuh keberanian untuk mengatakan itu, dan saya hanya menirukan saja. Bang. Pak Andrino bilang, dua-dua pasangan calon nomor 2, ini Andrino Cadiago, saya hanya menduplikasi. Ini dua-duanya adalah calon karbitan. Satu karbitan Orde Baru, yang ini karbitan hari ini. Dua-duanya karbitan. Dan itu saya hanya berani mereferensi. Karena saya takut juga, Pak. Nah, untuk mengatakan ini pikiran saya. Kenapa harus takut sih, kan demokrasi. Demokratis lah kita. Ya, kata tadi itu ya, konstitusi mengatakan tolong cerahkan, rasa keadilan. Gini loh. Ya, coba. Mau apapun bedaku sama Rocky Gerung. Rocky Gerung itu hidupnya di atas kertas. Aku di atas bumi. Setelah aku baca demokrasi, ternyata demokrasi itu adalah siapa boleh apa, si anu boleh anu, asal sesuai dengan apa yang sudah dianu. Itulah demokrasi. Bang Jazilul, singkat. Kalau tadi Mas Ciko sampaikan nilai untuk Mas Gibran kemarin yang dinilai banyak orang perform gitu ya, cukup 5. Kalau menurut Anda berapa nilainya? Pak Gibran, lebih dari 100. Wah. Bang Habibur Rahman. Ya, mungkin karena Gus Jazilul pakai kemeja biru muda tuh, seragam paslon 2. Tanda-tanda apa ini, Bang? Iya, jadi gini, nggak ada masalah ya. Demokrasi itu kan memberikan ruang untuk melakukan penilaian, ya. Kami juga, walaupun kompetitor kami, tetap kami dengar ya penilaian-penilaian tersebut dan menjadi bahan bagi kami untuk melakukan introspeksi. Jadi nggak ada baper dan lain sebagainya, apalagi dari teman-teman akademisi, ya, teman-teman yang di posisi seharusnya netral, tidak berpolitik, tidak terlibat dengan semua paslon. Walaupun ya di dunia ini kan nggak ada orang yang berdiri di ruang hampa. Orang punya sikap masing-masing, punya latar belakang masing-masing. Kita tahulah, misalnya ada, ini soal kesepakatan saja, ya. Ada yang tidak suka dengan apa yang disebut dinasti, apapun definisinya. Ada yang memaklumi, ada yang menganggap itu hal yang bisa diterima dalam batasan-batasan ketika tidak menimbulkan dirugikannya hak orang lain. Ini kan debatnya, dialognya terus berlangsung. Makanya masukan teman-teman tetap kami terima dan kami percaya diri mengatakan kami mengambil keputusan. Misalnya Pak Prabowo dengan mengajukan Pak Gibran sebagai calon wakil presiden, ya, kami tahu ada risiko macam-macam, tapi di sisi lain kami juga tidak menutup mata besarnya masyarakat yang mendukung pilihan kami. Ya, putusan tersebut diputus, ya, ribuan orang yang melakukan sujud syukur di depan Mahkamah Konstitusi, ya, puluhan kelompok masyarakat di berbagai kota mengatakan melakukan syukuran, ya. Kemudian banyak sekali saya ketemu juga di dapil saya masyarakat yang lebih melihat substansinya. Substansinya adalah bahwa bisa ada perwakilan anak muda dalam kontestasi seperti ini. Nggak apa-apa, jadi kita jalan masing-masing, saya pikir, ya kan. Dan ini kan masih panjang, masih 50 hari lagi. Masih ada cukup waktu bagi kita sama-sama istilahnya ngadu ilmu, ya. Mana yang nanti bisa benar-benar memenangkan kontestasi tanggal 14, ya kan, mana yang tidak. Kan ada rambu-rambu yang jelas. Misalnya gini, yang paling konkret saja. Semua itu kan harus diselesaikan. Semua perdebatan itu kan harus ada ujungnya. Yeah. Karena kita menyepakati negara kita negara hukum, saran saya kita selesaikannya secara hukum. Ya. Oke. Itu konstitusi, kesepakatan konstitusi. Sama satu lagi, saya tuduhan-tuduhan nih, ya, misalnya ada yang cheating. Itu kan sebetulnya kan
kalau teman-teman kalau benar-benar terjadi kan pasti sangat merugikan. Misalnya transmitter Pak Gibran itu lebih besar, ya kan? Dibangun opini, ini nanti dulu. Ini menguntungkan Pak Gibran dan merugikan yang lain. Secara kontrario kan begitu. Ditempuh saja upaya hukum. Ya, kalau teman-teman yang keberatan dengan situasi seperti itu. Kalau itu tidak dilakukan, saya pikir ini tidak mengedukasi publik. Ya, makanya nanti kan teman-teman nanya, ya kan? Ada masalah ini dan lain sebagainya, ujungnya ini kemana? Gitu kan? Toh kita sudah membuat aturan-aturan yang detail untuk menyelesaikan perdebatan kita ini. Ada Bawaslu, kalau KPU macam-macam ada di KPP. Kalau tidak sepakat laporkan saja, begitu kan? Ya ada di KPP, macam-macam. Terakhir ada MK. Soal itu